Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantara Saputra. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan berceramah tentang tanggung jawab seorang pelajar. Yang terhormat Guru SMA N1 Bulawang dan yang terhormat teman-teman semua yang melihat video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diberikan nikmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mana menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Tanggung jawab dan kewajiban adalah memiliki arti yang sama. Insya Allah, atas izin Allah, akan saya paparkan secara perinci penjelasannya. Saudara-saudaraku yang tercinta, syarat yang pertama, seorang pelajar harus paham apa itu ilmu, harus tahu esensi dari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib setiap muslim, tanpa menyebutkan muslimah. Ini bukan berarti muslimah tidak wajib belajar, akan tetapi muslimah sudah termasuk ke dalam lafaz muslim, yakni menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Ketahuilah, wahai para pemuda, tidak wajib atas kalian menimba semua ilmu, akan tetapi wajib bagimu mempelajari ilmu hal, sebagaimana dikatakan bahwa baik-baik ilmu adalah ilmu hal dan sebaik-baik pekerjaan adalah menjaga hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu agama. Yang dimaksud dari hal di sini adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia berupa inkar, iman, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mempelajari ilmu formal juga penting, karena itu adalah jalan untuk berhasil dalam mencari ilmu agama. Barang siapa mengingatkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu yang bermanfaat. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka gapailah dengan ilmu. Oleh karena itu, mari kita mencari ilmu agama sebanyak mungkin dan mempelajari ilmu formal. Syarat yang kedua adalah niat yang baik dan benar. Di dalam proses belajar, kita harus memiliki niat yang baik, karena niat adalah dasar utama dalam segala hal. Rasulullah SAW bersabda, sah tidaknya amal adalah tergantung pada niat. Apabila niatnya baik, maka pembuktaannya pun akan menjadi baik, maka amalnya pun akan rusak. Maka bersihkanlah niat kita semata karena Allah, dan seyogyanya pelajar meniatkan belajarnya untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, dan sebagai rasa bersyukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Apabila kita berniat dengan demikian, maka insya Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Teman-temanku tercinta, adapun syarat yang ketiga adalah ikhtiar
yaitu memilih dan memilah. Yang pertama, pilihlah ilmu yang manfaat untuk kita, keluarga kita, agama kita, negara kita. Oleh karena itu, utamakanlah ilmu tauhid untuk lebih mengenal Allah. Kemudian yang kedua, pilihlah guru yang memiliki banyak ilmu, yang menjaga diri serta sepuh agar bisa mengalap berkah, mengalap manfaat. Kemudian yang terakhir, pilihlah teman belajar yang sungguh-sungguh dalam belajar. Di dalam syair ulama menjelaskan, ingatlah engkau tidak akan hasil ilmu kecuali dengan 6 hal. Perinciannya akan saya terangkan kepadamu dengan jelas, cerdas, haus akan ilmu, sabar, dan bakal yang cukup. Syarat yang keempat adalah menghormati ilmu dan memiliki ilmu. Karena ketahuilah wahai para pemuda, sejatinya orang belajar tidak akan hasil ilmu dan tidak akan manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu pemilik ilmu. Dikatakan tidaklah sukses orang yang sukses kecuali dengan hormat, dan tidaklah gagal orang yang gagal kecuali karena meninggalkan hormat, sebagaimana pada ungkapan, penghormatan itu lebih baik daripada patuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia itu tidakkah kufur karena maksiat, akan tetapi ia menjadi kufur karena meninggalkan hormat. Syarat yang kelima adalah memiliki tekad bersungguh-sungguh karena menuntut ilmu. Itu memerlukan kesungguhan dari 3 unsur, yaitu kesungguhan dari belajar, guru, dan orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, dan barang siapa yang menanam benih maka akan memanen hasilnya. Tekad dan kesungguhan itu membuka setiap pintu yang tertutup. Dan syarat yang terakhir adalah hendaknya bermusyawarah, kemudian bertakwalah kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah, saya ucapkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah, maka itu merupakan kekurangan dari pribadi saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.